Tengok aja lah. Sampai jam? Sampai jam 12. 12 kurang 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Pertama sekali, marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pengatur, pemelihara seluruh alam. Rabb yang menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan, yang memberikan nikmat kehidupan kepada kita. Kehidupan ini adalah merupakan nikmat bagi orang-orang yang mengerti tentang hakikat daripada kehidupan itu sendiri. Keberadaan kita di permukaan bumi dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya adalah jembatan menuju kebahagiaan yang abadi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah semata-mata, dan dengan hal itu seseorang akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, itu dalam kehidupan yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat kehidupan ini akan tetapi mengkufurinya dan menggunakan nikmat ini, yaitu bertolak belakang daripada
yaitu prinsip penciptaan atau hikmah daripada diciptakannya mereka itu dengan mengingkari syariat Allah, maka dunia menjadi jembatan baginya untuk menuju kepada yaitu petaka yang abadi, kesengsaraan yang abadi. Karena dengan sebab dia tidak mensyukuri kehidupan ini, yaitu dengan tauhidkan Allah, maka di akhirat dia akan dilemparkan ke dalam neraka dan akan kekal di dalamnya. Maka oleh sebab itu, setelah nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat yang terbesar di dalam hidup ini adalah itu nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini tidak akan mendatangkan manfaat dan faedah yang baik bagi seorang hamba kecuali dengan hidayah Allah. Maka syukuri, mari kita syukuri nikmat hidayah ini, itu dengan memanfaatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya agar kita bisa menata kehidupan ini sesuai dengan apa-apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli bait beliau, anak dan keturunan beliau, beserta para sahabat-sahabat beliau keseluruhannya, dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh pengikut-pengikut beliau yang membela sunnahnya, yang menegakkan Islam dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, pada pertemuan kita pagi ini, sebagaimana telah disampaikan oleh moderator, bahwa tema kajian kita di dalam itu mempelajari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, itu pada bab yang ke-15 dengan judul babnya yaitu adalah babu qaulillahi ta'ala, bab perkataan Allah Ta'ala, hatta iza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, hingga tatkala telah dicabut rasa takut ataupun kecemasan dari hati-hati mereka, maka mereka berkata, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Kemudian mereka mengatakan bahwasanya al-haq, bahwasanya yang dikatakan oleh Rabb, oleh Allah adalah al-haq, yaitu kebenaran. Wa huwa al-aliyyul kabir, dan dia Allah maha tinggi dan maha besar. Itu judulnya, babnya. Jadi babnya adalah nama babnya dengan menyebutkan firman Allah yang terdapat di surat Saba ayat 23. Kemudian seterusnya, sebelum kita masuk kepada materinya, kita bicara tentang judul bab ini. Ayat ini itu berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 22-nya di surat As-Saba ini. Perlu kita lihat ayat 22-nya agar kita faham apa yang dimaksudkan dari ayat 23 ini, dan apa kaitannya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab mencantumkan ayat ini
ya di dalam bab ataupun pembahasan tentang kitab tauhid. Di ayat 22 Allah berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir." Ayat 22-nya, ya. Yaitu, katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik. Ya, Nabi kita Muhammad diperintah oleh Allah untuk berkata kepada orang musyrik, yaitu orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah, yaitu dengan makhluk-makhluk. Orang-orang yang mensyirikatkan Allah dengan makhluk-makhluk, di mana makhluk tersebut yang dikatakan la tanfa'u wa la tadur, yaitu makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa juga memberi madarat. Ya, untuk menjelaskan kepada mereka tentang kelemahan daripada makhluk tersebut dan menjelaskan kepada mereka kebatilan ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Ya. Jadi katakan dalam ayat, katakanlah wahai Muhammad, yaitu kepada orang-orang musyrik, yang mana serulah oleh kalian sesembahan-sesembahan selain daripada Allah yang kalian anggap atau yang kalian sangka dari selain Allah tersebut, yang mana dia dikatakan la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Serulah oleh kalian sesembahan-sesembahan selain Allah yang kalian sangka bisa untuk membantu kalian, ya, bisa untuk mengabulkan apa-apa yang menjadi kebutuhan kalian. Kan begitu orang yang menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah, seperti sembelihan untuk selain Allah, berdoa untuk selain Allah, kepada selain Allah, atau bertawassul dengan sesuatu selain Allah, seperti dengan orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Orang ini menganggap bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Ya. Maka ini yang dijelaskan, yang mau dijelaskan di ayat ini. Dikatakan kepada mereka, serulah oleh kalian sesuatu yang kalian anggap, yaitu selain daripada Allah tersebut, yang padahal mereka tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat, untuk menjelaskan kepada mereka tentang kebatilan ibadah mereka. Maka dikatakan kepada mereka, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, serulah oleh kalian sesembahan selain dari Allah yang kalian sangka tersebut. Za'amtumuhum syuraka'an lillah, yang kalian sangka dia berserikat dengan Allah. Sesuatu itu kalian sangka berserikat dengan Allah, mungkin dalam memberi manfaat atau dalam menolak mudarat, begitu. In kana du'aukum yanfa'u, ya, kalau menurut kalian doa kalian itu berguna, fa innahum qad tawaffarat fihim asbabul ajzi wa adamu ijabati du'ai min kulli wajhin. Sesungguhnya mereka selain daripada Allah tersebut dikatakan tawaffarat fihim asbabul ajzi, terhimpun pada mereka, pada makhluk tersebut, ya, segala sebab-sebab yang menunjukkan tentang kelemahannya.
Jadi makhluk itu dikatakan kan, ya, terhimpun pada mereka itu adalah kelemahan. Bagaimana bisa memberi manfaat atau menolak mudarat? Dan ketidakmampuannya untuk mengijabah doa, untuk mengabulkan doa kalian dari segala sisi. Kenapa? Fa innahum laisa lahum adna mulkin au milkin. Ya. Sesungguhnya mereka tidak memiliki sedikit pun sesuatu baik di langit maupun di bumi. Ya, tak punya yang mereka ciptakan sendiri dan tak ada kekuasaannya sama sekali. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Selain Allah itu tidak mempunyai kepemilikan atas sesuatu walau semisal biji zarrah. Ya kan? Segala sesuatu di langit dan di bumi yang zahir, yang nampak dan yang tidak, siapa yang punya? Allah semata-mata. Siapa yang ciptakan? Allah. Bahkan orang-orang musyrik pun yakin bahwa langit dan bumi beserta seluruh isinya ciptaan Allah semata-mata. Nah, yang kalian sangka bisa membantu itu, bisa mengabulkan harapan kalian, adalah sesuatu yang tidak punya sedikit pun di langit maupun di bumi, nggak ada miliknya dan tidak ada kuasanya. Dia bahkan diatur, dia dimiliki dan dia dikuasai. Ya. Ala wajhil istiqlal. Pertama, bentuk bahwasanya mereka itu tidak memiliki sesuatu ala wajhil istiqlal, artinya tidak punya yang hasil buatan sendiri. Ya, selain Allah itu tak punya sesuatu yang milik dia, begitu. Ya, enggak ada, milik dia tidak ada. Yang murni miliknya tidak ada. Walau semisal biji dzarrah. Malaikat tidak, nabi tidak, apa segala sesuatu tidak ada yang punya apapun. Walau sebesar biji dzarrah, yang ciptaannya tidak ada. Wala ala wajhil istirak, tidak juga bekerja sama, berserikat dengan Allah, tidak. Tidak ada sebutir apapun yang Allah itu berserikat dengan selainnya dalam memilikinya atau dalam menciptakannya, tidak ada sama sekali. Walihada qal, maka oleh itu disebab itu Allah mengatakan wa ma lahum ay litilkal alihati alladzina az'amtum fihima ay fis samawati wal ard min syirkin. Maksudnya tidak ada bagi mereka, itu bagi ilah-ilah, sesembahan-sesembahan yang kalian sangka tersebut, tidak ada baginya di langit dan tidak ada baginya di bumi, ya, keberserikatan, kepemilikan dan kekuasaan bersama Allah Jalla wa Ala. La syirka qalilin wala katsir. Tidak ada perserikatan baik sedikit apalagi banyak. Falaisa lahum milkun, ya, tidak ada bagi mereka kepemilikan, wala syirkata milkin, dan tidak ada juga yang berserikat dia dengan Allah. Yang milik dia sendiri tidak ada, yang milik bersama dengan Allah tidak ada. Inilah keadaan segala sesuatu selain dari Allah. Kemudian yang dianggap oleh orang musyrik bisa untuk memenuhi apa-apa yang menjadi harapan mereka. Itulah kedudukan sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Baqi ayyuqal ma'adzalik faqad yakununa a'wanan lil malik. Ya, kalau punya sendiri tidak, berserikat pun tidak, tersisa satu lagi, ya kan? Apakah sesuatu selain Allah itu ikut menolong Allah? Ya, dalam sesuatu hal yang berkaitan dengan, ya, apa yang ada yang di langit dan yang di bumi, ya, wa wuzara lahu, sebagai wakilnya, fadu'ahum yakunu nafi'an, sehingga doa mereka kepada selain Allah itu bisa mendatangkan faedah. Ya, apakah kalian anggap selain Allah itu ikut membantu Allah untuk bisa memenuhi permintaan kalian, sehingga kalian minta melalui perantara tersebut, melalui sesuatu selain Allah tersebut, ya, li'annahum bisababi hajatil mulki ilaihim yaqduna hawaija min ta'alluqin bihim,
Karena dengan sebab dengan sebab kebutuhan kepada itu atas kekuasaan, maka berarti mereka bisa menunaikan hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan orang yang bergantung dengannya. Jadi kalau dia saya punya sesuatu, dia bisa ngasih semua orang. Kalau dia berkuasa atau ikut serta punya pengaruh, dia pun punya pengaruh yang bisa membantu orang. Apakah kalian anggap makhluk itu ada pengaruhnya? Ikut membantu Allah. Ya, apakah kalian menganggap demikian? Begitu. Wa ma lahu, maka tidak ada baginya, bagi Allah, lillahi ta'ala al-wahid, bagi Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, minhum, dari mereka itu, min haula'i al-ma'budin, dari sesembahan selain Allah itu, min zahir, penolong. Allah enggak butuh. Allah tidak membutuhkan. Segala sesuatu milik Allah, ciptaan Allah, dan Allah yang mengatur seluruhnya. Bahkan kalau orang musyrik ditanya, siapakah yang mengatur langit dan bumi ini keseluruhannya? Man yudabbirul amra fis samawati wal ardh. Siapa yang mengatur segala urusan di langit dan di bumi? Pasti mereka katakan Allah semata-mata. Begitu. Yaitu penolong ataupun wakil yang membantu Allah atas kepemilikan, kekuasaan dan pengaturan. Begitu. Nah, tidak ada, berarti tidak ada. Jadi diketahui bahwa selain Allah itu tidak memiliki sesuatu, tidak menciptakan sesuatu yang punya dia sendiri, dan di atas apa yang ada tidak ikut berserikat bersama Allah, atau dia tidak membantu Allah. Tidak ada membantu Allah sama sekali. Jadi tak bisa apa-apa. Makhluk keseluruhnya sama, itu fuqara'un, fakir kepada Allah. Kemudian baru masuk ke ayat 23. Allah katakan wala tanfa'us syafa'ah, wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adina lahu, dan tidak bermanfaat syafaat di sisinya kecuali bagi orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendapat syafaat atau untuk memberi syafaat. Jadi sesudah dikatakan pertama bahwa selain Allah itu tidak mencipta, tidak punya sama sekali, tidak berserikat dengan Allah dalam kepemilikan, dalam kekuasaan, dan tidak menolong Allah. Tinggal satu lagi masalah. Bisakah mereka ngasih syafaat? Syafaat ini kan artinya orang yang punya kedudukan, kan begitu ya? Kalau kita di sini maunya kita perlu sesuatu kepada seseorang lewat orang tertentu, itu lebih mudah urusannya. Dia bisa memberikan bantuan, syafaat. Tinggal satu masalah sini, syafaat. Apakah sesuatu selain Allah itu bisa memberi syafaat? Artinya kedudukannya di sisi Allah bisa dijadikan sebagai perantara agar kebutuhan kita didapat dari Allah melalui dia. Makanya dihadapkan ibadah kepadanya, nggak langsung. Karena ada orang bilang kan seperti itu kan, kalau langsung takut nggak diterima, maka masih datang ke kuburan, begitu. Minta tolong dengan arwah orang yang dianggap saleh. Kenapa? Dia punya maqam, kedudukan di sisi Allah, dianggap dekat di sisi Allah. Dia kalau lewat dia bakal diterima. Benarkah klaim seperti ini? Nah, ini yang dimaksudkan di ayat ini, Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanfa'us syafa'atu 'indahu", tidak berguna syafaat di sisinya. Illa liman adina lahu, kecuali bagi orang yang Allah izinkan untuk mendapat syafaat. Yang akan memberi syafaat pun dengan izin Allah, yang akan mendapat syafaat pun dengan izin, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, karena syafaat pada hakikatnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan syafaat dari makhluk-makhluk tertentu tidak perlu syafaat itu dimintakan kepada makhluk itu sendiri. Contoh umpamanya, kan dikatakan di akhirat Nabi bisa memberi
syafaat. Kata Nabi, syafaati ya li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, kata Nabi, adalah untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ya. Nah, untuk mendapatkan syafaat ini hanya dengan izin Allah, itu dengan diminta kepada Allah, dengan taat kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah semata-mata, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah, ya, mengikuti sunnah Rasulullah, bukan dengan minta tolong kepada arwahnya Rasulullah, apalagi kepada orang-orang saleh atau hanya orang-orang yang dianggap saleh. Begitu, ya. Jadi semua berarti tidak. Dia pencipta tidak, pemilik tidak, berserikat tidak, penolong tidak, beri syafaat juga tidak bisa. Terus kenapa kalian sembah selain Allah? Nah, ini yang dimaksudkan, ya. Kenapa disembah selain Allah? Kemudian berikutnya, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyul kabir. Hingga tatkala dicabut dari hati-hati mereka rasa takut, rasa cemas, khawatir, mereka berkata, maka apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka mengatakan yang dikatakan oleh Rabb adalah al-haq, kebenaran, dan dia Allah maha tinggi dan maha besar. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkaitan dengan firman Allah, hatta iza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyul kabir. Kata beliau, yahtamilu anna ad-dhamir fi hadzal mawdi' ya'udu ila al-musyrikin. Ya, beliau menyebutkan dua hal. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau mengatakan tentang hingga tatkala dicabut rasa takut dari hati mereka itu, ini ada dua hal. Ya, pertama, ihtimalnya, kemungkinannya yang dimaksud adalah yaitu dhamir hum, ya, fuzzi'a an qulubihim, itu an qulubil musyrikin. Kata beliau, salah satu kemungkinannya adalah tatkala dicabut itu cemas atau takut yang menimbulkan seseorang itu tidak sadar, hilang kesadarannya, ya, umpamanya nggak sadar, ya. Kemudian beliau mengatakan yang dimaksud dengan hum di sini adalah salah satu kemungkinan, yaitu adalah al-musyrikin. Berarti maknanya, kata beliau, kalau itu artinya kaum musyrikin, idza kana yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, fuzia an qulubil musyrikin, ya, dicabut dari hati orang-orang musyrik, zalal faza'u, hilangnya al-faza', ya, wa su'ilu hina raja'an ilaihim uquluhum, dan mereka ditanya tatkala akal-akal mereka dikembalikan kepada mereka pada hari kiamat. Artinya sesudah nampak kenyataan yang waktu di dunia dulu akalnya nggak berguna dengan baik, ketika di akhirat, nah, akalnya itu dikembalikan, dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ya, maka dikatakan kepada mereka, madza qala rabbukum. Maka kata mereka, qalul haq, bahwasanya yang dikatakan oleh Rabb adalah al-haq. Taulah mereka tentang kebatilan mereka waktu di dunia. Ya, taulah mereka tentang kebatilan mereka waktu di dunia, yang mereka menyembah sesuatu selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta, ya, kepada arwah-arwah, atau meminta kepada para nabi-nabi, atau menyembah bintang, matahari, menyembah batu, kayu dan lain-lainnya, yang dulu karena akal mereka tidak berguna dengan baik, tak berfungsi dengan baik, ya, sehingga, ya, karena tercabut kesadaran itu, ya, mereka lari daripada hal itu. Namun ketika dikembalikan, sadarlah mereka, semua itu ternyata bukan seperti yang mereka sangka. Apa yang dikatakan Allah, yaitu wahyu yang diturunkan, ternyata adalah kebenaran. Ya, itu adalah kebenaran. Kemudian maka mereka pun mengakuinya.
bahwasanya keadaan mereka dahulu di dunia berada di atas kekufuran dan kesyirikan dan kebatilan. Dan apa yang dikatakan oleh Allah, yang dikabarkan oleh para rasul, dialah kebenaran, itulah yang benar. Maka terbukalah bagi mereka saat itu apa yang tersembunyi bagi mereka selama ini. Begitu. Ya, dan mereka pun mengakui dosa-dosa mereka. Itu makna pertama daripada kalau dhamirnya dikembalikan kepada orang-orang musyrik. Kemudian yang kedua, bahwasanya makna wa fuzzi'a an qulubihim, ya, ketika dicabut itu rasa takut dan khawatir itu dari hati mereka, maka yang dimaksud adalah al-malaikah, malaikat. Ya, malaikat. Nanti ada hadis disebutkan yang dimaksud adalah malaikat. Hal itu dikatakan annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala idza takallama bil wahyi, ya, jika bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika berkata dengan wahyu, sami'athul malaikatu fasaiqu wa kharru lillahi sujada. Didengar oleh malaikat, maka mereka pun menyungkur dan pingsan karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kharru lillahi sujada, dan menyungkurkan diri sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka jadilah yang pertama yang mengangkat kepalanya dari mereka adalah Jibril, dikatakan, ya. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada, maka Allah pun berbicara kepada Jibril dengan apa-apa yang dimaksudkan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza zala sa'iqu an qulubil malaikah, tatkala sudah hilang, yaitu pingsan karena rasa takut gemetar mereka dirasakan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu sudah hilang, dikatakan wa zalal faza'u fayas'alu ba'duhum ba'dha an dzalikal kalam, ya, alladzi sa'iqu minhu. Maka bertanyalah sebahagian malaikat kepada malaikat yang lain, ya, tentang perkataan Allah yang menjadikan mereka jatuh pingsan, tunduk dan sujud karenanya. Maka qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, ya, la yaqulu illa haqqan, maka dikatakan tidaklah dia Allah berkata kecuali al-haq, yaitu kebenaran, ya. Wa imma ayyaqulu, atau bahwasanya mereka mengatakan qala, itu qala rabbukum, berkata Allah kadza wa kadza, ya, begini dan begini, lil kalamil ladzi sami'u minhu, terhadap perkataan yang mereka dengar daripadanya, wa dzalika minal haqq, dan itu dari perkataan yang benar. Maka jadilah maknanya kalau dengan hal ini bahwasanya orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik, anal musyrikin alladzina abadu ma'allah tilkal alihah, bahwasanya orang-orang musyrik yang menyembah bersama Allah ilah-ilah yang lain, ya. Kalau di makna yang kedua ini yang dimaksud adalah malaikat, maka berarti orang-orang musyrik yang mereka menyembah bersama Allah ilah-ilah selain Allah, yang telah kita sebutkan tadi tentang kelemahannya dan kekurangannya, yaitu sembahan selain Allah tersebut, dan tidak bisa memberi manfaat, ya, dengan satu sisi apapun. Maka bagaimana, ya, bagaimana para penyembah-penyembah selain Allah ini, kenapa mereka memalingkan ibadahnya, ya, memalingkan ibadahnya daripada keikhlasan, kemurnian ibadah kepada Allah Rabbul Azim, Rabbu, ya, Rabbus samawati wal ard, yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha agung, ya, yang mana malaikat saja, ya, malaikat saja dengan takutnya kepada Allah,
Mereka bersujud kepada Allah sampai pingsan dikarenakan keagungan Allah, karena takutnya kepada Allah. Kok malah orang-orang musyrik ini bisanya melakukan kesyirikan, ya, malah berani melakukan kesyirikan begitu. Sedangkan malaikat yang begitu kuat sebagai makhluk diciptakan Allah tidak mampu demikian, begitu, ya. Bahwasanya malaikat yang mulia yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan makhluk terdekat, ya, muqarrabina minal khalq, makhluk yang paling dekat kepada Allah, ya. Bahwasanya yablughu bihimul khudu' wal wasaiq, bahwasanya terjadi pada mereka ketundukan bahkan sampai kepada hilangnya kesadaran itu, tunduk dan sujud, dan sampai mereka itu pingsan begitu ketika mendengar kalamullah, ya, ketika mendengar kalamullah. Dan mereka semua mengakui, ya, wa yukirruna kulluhum lillah, semua mereka mengakui terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak berkata kecuali yang benar. Ya, Allah tidak berkata kecuali yang benar. Maka bagaimana dengan keadaan orang-orang musyrik ini yang menyombongkan dirinya, tidak mau beribadah kepada Allah semata-mata, yang begitulah keadaan dan keagungannya, ya, sementara orang musyrik ini kok malah menyembah makhluk yang lemah begitu, ya, kok menyembah makhluk yang lemah. Inilah bentuk keburukan agamanya orang-orang musyrik begitu. Baik, ini berkaitan dengan, ya, ayat yang dijadikan sebagai tema ataupun judul dari bab, di mana Syekh mengatakan babu qaulillahi ta'ala, bab perkataan Allah Ta'ala, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Jadi dikatakan bahwa selain Allah itu, ya, tidak mencipta, tidak memiliki sesuatu, tidak berserikat dalam kepemilikan, dalam kekuasaan, dan tidak juga menolong Allah, tidak menjadi wakil Allah, tidak juga bisa memberi syafaat begitu. Kenapa kok disembah oleh sebagian manusia? Ini keadaan beragamanya orang-orang musyrik yang mereka menyangka bahwa menyembah selain Allah itu, beribadah kepada selain Allah itu ada manfaatnya. Taib. Wa fis sahih, dan dalam hadis yang sahih, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, idza qadallahu al-amra fis samai darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun 'ala safwan yanfudhuhum dzalika. Dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an dikatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara di langit, maka malaikat mengepakkan sayapnya dikarenakan ketundukannya kepada Allah, ya, karena ketundukannya kepada Allah. Seolah-olah seperti itu rantai, seperti gemerincing lantai yang diseret di atas batu licin, ya. Jadi bahwasanya dikatakan bahwasanya ketika Allah menetapkan suatu perkara di langit, maka malaikat mengepakkan, ya, sayapnya, ya, mengepakkan sayapnya karena tunduknya kepada Allah. Yang bunyi pengepakan sayapnya itu dikatakan bagaikan bunyi gemerincing, ya, gemerincing rantai besi yang diseret di atas batu licin, ya. Dan kemudian hal itu menjadikan mereka takut, ya, penuh rasa takut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hilang kesadarannya beberapa waktu. Kemudian setelah itu dikatakan hatta iza fuzzi'a an qulubihim. Kemudian hingga tatkala dicabut hilangnya kesadaran itu, dicabut, dikembalikan dia kepada kesadarannya, ya, ketika dikembalikan kepada malaikat itu kesadarannya, dikatakan qalu, maka bertanyalah sebagian mereka kepada yang lain, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian?
qalu al-haqqa, mereka mengatakan al-haq, yaitu kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dia Allah maha tinggi, itu aliyun ya fauqa ibadihi atau fauqa makhluqatihi, maha tinggi di atas makhluknya ya, dan maha besar. Fayasma'uha mustarikus sam'i, kemudian didengar ucapan itu oleh pencuri berita, yaitu syaitan. Ya, didengar hal itu ya oleh pencuri berita langit, ya, pencuri berita langit. Wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Ya. Bahwasanya pencuri berita langit itu begini, ya, bahwasanya mereka saling bertindih, menimpa, bersusun ke atas satu sama lainnya, ya, untuk mereka bertimpa-timpa ke atas untuk mendapatkan berita langit. Mana dengar kemudian disampaikan ke bawah. Nah, begitu maksudnya. Ya. Wasafa Sufyan ya mensifatkan keadaannya adalah dengan menimpakan dua telapak tangannya dengan merenggangkan jemarinya. Fayasma'ul kalimata, kemudian pencuri berita ini, syaitan, mendengar suatu kalimat. Fayulqiha ila man tahtahu, kemudian dia sampaikan kepada yang di bawahnya, karena mereka bertimpa-timpa bersusun ke atas, dia sampaikan kepada yang di bawahnya, begitu. Summa yulqiyaha al-akhar ila man tahtahu, kemudian yang mendengar tadi menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya lagi, hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin, sehingga disampaikan kepada lisan tukang sihir atau lisan dukun. Ya, atau lisan dukun, kepada dukun. Jadi berita langit itu disampaikan kepada tukang sihir atau kepada dukun. Oleh siapa? Oleh syaitan yang disebut dengan pencuri berita langit. Begitu, ya. Farubbama adrakahu syihabu qabla ayyulqiha. Terkadang ya mereka ini disambar oleh itu seperti meteor apa gitu ya kan, sebelum berhasil menyampaikan berita itu kepada yang di bawahnya. Jadi tembak oleh ya meteor, itu setan-setan tersebut. Ya, warubbama alqaha qabla ayudrikahu, dan ada kalanya berhasil menyampaikan ke bawah sampai ke dukun sebelum dia terkena panah api tersebut. Jadi ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, begitu. Kemudian berarti ada yang sampai beritanya. Fayaqdibu ma'aha mi'ata kadbatin. Kemudian ya dia tukang sihir bersama dengan syaitan ya membuat 100 kedustaan. Ya. Jadi kalau ada satu yang dia dengar, kemudian dibuat malah 100 kedustaan. Begitu ya. Fayuqal, kemudian dikatakan, alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza, dikatakan, bukankah dia telah berkata kepada kita pada hari ini dan hari ini, kadza wa kadza, akan terjadi ini dan ini, ya. Berkata kepada kita bahwa hari ini dan hari ini akan terjadi ini dan ini. Fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sami'an minas sama', maka dibenarkan kalimat itu yang didengarnya dari langit. Ya. Itu di antara dalil yang beliau bawakan, ya, nanti akan kita jelaskan. Itu satu dalil. Yang kedua, anin Nawas bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, idza aradallahu ta'ala ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin ya menyampaikan, mewahyukan suatu perkara, takallama bil wahyi, dia berbicara dengan wahyu. Akhadhatis samawati minhu rajfatun aw qala rid'atun syadidah,
maka langit pun bergoncang, ya, langit pun bergoncang, bergetar karena rasa takutnya kepada Allah yang bersangatan, ya, khaufan minallah jalla wa ala, karena rasa takutnya kepada Allah jalla wa ala. Ya, ingat ya, tatkala Allah menyampaikan wahyunya sampai dikatakan langit bergetar karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat menyungkur, tunduknya kepada Allah. Jadi malaikat tunduk kepada Allah, bahkan langit pun bergetar karena tunduk kepada Allah. Sementara manusia mau menyangkalnya dengan kesombongannya. Ya, manusia sebahagiannya illa man rahimahullah berani menyangkal wahyu Allah dan malah menyembah selain Allah. Begitu, ya. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati, maka tatkala itu didengar oleh penduduk langit, saiqu wa kharu lillah sujada, mereka pun menyungkur dan tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, maka yang pertama yang mengangkat kepalanya sesudah tunduk itu adalah Jibril. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada, maka Allah pun menyampaikan wahyunya tentang apa-apa yang ingin Allah sampaikan. Thumma yamuru Jibril alal malaikah, kemudian Jibril pun melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in, setiap malaikat Jibril melalui suatu langit, ya, sa'alahu malaikatuha, maka malaikat di lapisan langit itu bertanya kepada Jibril, madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril? Ditanya oleh malaikat di setiap lapis langit. Qala Jibril berkata, ya, fayaqulu Jibril berkata, Jibril katanya al-haq, Rabb kita mengatakan yang hak. Wa huwal aliyul kabir, dan dia Allah maha tinggi dan maha besar. Surah Saba ayat 23. Fayaquluna, mereka mengatakan, kulluhum semuanya, mithla ma qala Jibril, seperti yang dikatakan Jibril. Malaikat semua mengatakan itu. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wajal, maka berakhirlah Jibril itu dengan membawa wahyu, ya, kepada, ya, yaitu siapa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bab ini dikatakan ada beberapa permasalahan, ya, sebelum kita masuk masalahnya. Sini ada dikatakan fihi masail, ada masalah-masalah dalam bab ini. Pertama adalah tafsirul ayat, tafsir dari ayat yang tadi sudah kita singgung, ya, tafsir tentang ayat, apa kaitannya dengan tauhid. Atsaniyah, kedua, ma fiha minal hujjati ala ibtali syirki, khususan ma ta'allaqa ala salihin, ya, bahwa di dalam bab ini dikatakan terdapat hujjah yang kuat atas batilnya kesyirikan. Tadi disebutkan tentang ayat tadi kan, keadaan sesuatu selain Allah itu apa hubungannya dengan makhluk keseluruhannya, ya. Hal itu cukup menjadi bukti bahwa batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mencipta, tidak memiliki, tidak membantu, tidak berserikat, tidak bisa bersyafaat, maka menunjukkan batilnya peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah. Lebih terkhusus lagi adalah, ya, terhadap apa-apa yang mana hati manusia tergantung dengannya, yaitu, ya, orang-orang yang saleh. Di mana kebanyakan manusia ini, mereka itu dalam beribadah banyak menggantungkan hati kepada orang-orang saleh yang sudah mati. Bahkan kebanyakan patung-patung, berhala-berhala yang dibuat, yang disembah, ya, itulah pada dasarnya patung itu dibuat, ya, dan kemudian itu adalah berkaitan dengan orang-orang saleh. Seperti umpamanya patung Ya'uq, Yaghus, ya, kemudian Nasra atau patung Lata, ya, semua ini berkaitan dengan orang. Bahwasanya dahulu ada orang saleh, orang baik, begitu, ya. Ketika dia meninggal dunia,
Orang-orang ingin untuk agar generasinya kenal dengan orang-orang yang berjasa ini. Maka dibuatlah, kalau sekarang apa namanya? Monumen atau apa ya? Untuk dikenang, ya kan? Ini monumen apa? Kiai Fulan atau Pak Fulan, ulama Fulan dibuatkan monumen. Begitu kejadian. Dan itu tidak disembah awalnya. Tidak disembah. Berlalu zaman ke zaman, ya, maka syaitan pun membisikkan kesesatan bahwa kuburan orang soleh ini atau yang dibuatkan monumen sini, ini ada kekeramatannya. Orang-orang kalau datang ke sana minta di sana karena dia adalah orang yang soleh, punya kedudukan di sisi Allah, itu gampang dikabulkan. Orang pun datang ke sana, mulailah kuburan itu diagungkan orang. Lama kelamaan karena banyak pendatangnya, kuburan itu dibikin bangunan, begitu ya. Nah, bikin bangunan, akhirnya orang menyembelih di sana, berkurban di sana, beribadah, berdoa di sana, menangis, meratap di sana karena minta pertolongan kepada arwah orang soleh itu yang kata mereka dekat dengan Allah, bisa bantu. Ujung-ujungnya apa? Ya disembah. Ya. Nah, jadi makanya dikatakan ini adalah untuk menunjukkan kebatilan ibadah kesyirikan. Lebih terkhusus adalah bentuk peribadatan yang terkait dengan ketergantungan hati dengan orang-orang saleh. Ini pengagungan kuburan yang banyak. Nah, ini kan jadi kenyataan. Coba lihat. Dari masa Nabi ini sudah diperbaiki, sudah diluruskan. Dari masa Nabi sampai sekarang dakwah tetap berjalan. Tapi ta'zimul kubur, mengagungkan kuburan, berdoa di kuburan, beribadah di kuburan, berkurban di kuburan sampai hari ini nggak hilang. Berapa ratus tahun coba. Begitulah beratnya mengikis kesyirikan. Hilang timbul, ya kan? Lenyap, kemudian timbul boleh marah lagi, dan dakwah, bersinar dakwah, berkurang lagi. Begitu sepanjang zaman. Ya. Jadi terutama adalah bentuk peribadatan, ya peribadatan menggantungkan hati kepada orang-orang saleh. Wahia al-ayatu allati qil, dia adalah ayat yang dikatakan innaha taqta'u uruqas syajarati syirki minal qalbi, bahwa ayat yang dimaksudkan adalah ayat yang telah dibacakan tadi, itulah yang memutus akar kesyirikan, ya, untuk memutus akar kesyirikan dari hati manusia. Kan disebutkan dalam ayat tadi, dijelaskan, ya kan, bahwasanya selain Allah itu apapun, apakah malaikat saja pun yang paling kuat, dikatakan dia tak punya sesuatu. Begitu juga orang saleh, dia nggak mencipta sesuatu, nggak punya sesuatu, bahkan dia diatur sama sekali, dan dia fakir, seluruh makhluk fakir, nggak punya sesuatu, nggak berkuasa sama sekali, bahkan juga tidak berserikat dengan Allah, bahkan tidak menolong, ya, Allah, dan bahkan tidak ada kedudukan untuk bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah dan ridho Allah. Karena semuanya harus beribadah kepada Allah. Makanya dikatakan ini ayat adalah memutus akar tunggang kesyirikan. Akar tunggang tahu kan? Tahu akar tunggang? Nah, itu yang lurus satu nancap ke dalam, beda dengan akar serabut, gitu ya. Jadi akar tunggang kesyirikan itu yang dipotong dengan ayat ini. Nah, begitu ya, dalam bab ini, ya. Makanya kalau belajar kitab tauhid, insyaallah mudah meninggalkan kesyirikan, ya. Karena bisa membuka akal, ya, akal bisa membuka. Oh, pantaslah selain Allah nggak layak diibadahi. Bagaimana diibadahi orang dia pun butuh, dia nggak punya kok dimintai. Pada dasarnya ibadah ini kan karena kita minta, ya kan? Kalau andai kata kita tidak butuh sesuatu, kita ini kuat bisa menyelesaikan urusan diri sendiri, ngapain beribadah? Tapi karena kita makhluk yang hidup kita seluruhnya pemberian Allah dan kita tak punya apa-apa. Hidup bahkan cuma sementara dan kita lemah dan kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita kalau tidak diberi oleh Allah, makanya kita beribadah kepada Allah. Sementara selain Allah nggak bisa ngasih, kenapa diibadahi? Nah, begitu intinya. Ibadah itu kan minta, ya. Ibadah itu doa, doa itu ibadah. Apapun yang kita buat kita punya permintaan dalamnya. Sampai-sampai antum berinfak ke masjid 10 juta, antum minta sesuatu nggak? Minta apa yang antum minta? Jaza dari Allah supaya nanti jangan terancam dengan neraka, supaya dikasih surga, ya. Karena kita nggak bisa punya itu kalau nggak dikasih Allah.
Kita pengen enak, yang bisa ngasih enak itu cuma Allah. Selain Allah nggak bisa ngasih. Maka Allah katakan kalau mau enak ini tauhid. Kenapa? Yang punya cuma Allah. Kan begitu. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, masalah ketiga, tafsir perkataan Allah qalu al-haqqa wa huwa al-aliyul kabir yang sudah kita singgung tadi, ya. Al-ali yaitu aliyun fauqa ibadihi, maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Jadi jelas ya, Allah itu maha tinggi dari seluruh makhluknya, tidak bercampur dengan makhluknya dan tidak di bawah makhluknya. Begitu ya, di atas seluruh makhluknya, ya. Ba'inun an khalqi, terpisah dari makhluknya. Begitu ya. Kemudian yang keempat, masalah yang keempat, sababu su'alihim an dzalik, sebab pertanyaan mereka tentang itu, yaitu tentang apa yang dikatakan oleh Rabb, ya. Yang kelima, anna Jibril yujibuhum ba'da dzalika biqaulihi qala kadza wa kadza. Bahwasanya Jibril menjawab, ya, kepada mereka setelah itu dengan perkataannya qala kadza wa kadza, seperti apa yang dikatakan oleh Jibril tentang apa yang ditetapkan oleh Allah. Yang keenam, zikru anna awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Bahwasanya penjelasan tentang bahwa yang pertama mengangkat kepala sesudah tunduk sujud kepada Allah adalah malaikat Jibril dari semua malaikat. Yang ketujuh, annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li annahum yas'alunahu. Nah, malaikat Jibril mengatakan kepada seluruh, ya, malaikat penghuni langit, ya, tentang apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan semua malaikat yang ada di setiap lapisan langit yang dilalui oleh Jibril, mereka bertanya tentang hal itu, apa yang dikatakan oleh Rabb. Yang delapan, annal ghasya ya'ummu ahlas samawati kullahum. Bahwasanya rasa takut, ya, yang sampai menyungkur dan sujud itu meliputi seluruh penduduk langit, ya, yaitu malaikat. At-tasi'ah, yang kesembilan, irtijafus samawati li kalamillah. Bahwasanya bergetarnya langit karena mendengar kalam Allah, begitu ya. Kemudian yang ke-10, anna Jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarallah. Bahwasanya Jibril dialah yang sampai, ya, berakhir membawa wahyu kepada siapa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, masalah yang ke-11 adalah zikru istiraqi asyayatin, penjelasan atau penyebutan tentang bahwasanya syaitan mencuri berita langit. Yang ke-12, sifat rukubi ba'dihim ba'dha, bentuk dan kaifiat bagaimana syaitan itu saling tindih bertindih, mencapai untuk ke atas untuk mendapatkan berita langit. Yang ke-13, irsalus syihab, dikirimnya itu panah api meteor untuk menembak syaitan yang mencuri berita langit. Yang ke-14, anna utaratan yudrikuhu syihabu qabla ayyulqiyaha wa taratan yulqiyaha fi udhuni waliyihi minal insi qabla ayyudrikahu. Penjelasan bahwasanya ada kalanya syaitan tersebut sudah dilempar dengan panah api sebelum berhasil menyampaikan, ya, berita yang dari langit kepada yang di bawahnya atau sampai kepada tukang sihir dan dukun, dan ada kalanya mereka berhasil menyampaikan berita langit itu kepada tukang sihir dan dukun, ya, sebelum dia dilempar oleh syihab. Yang ke-15, kaunul kahin yasduku ba'dal ahyan, bahwasanya dukun itu ada kalanya ada satu benarnya. Jadi dukun itu enggak semua dusta, ya, apa yang dikatakannya. Satu nanti ada yang benar. Satu ada yang benar. Kan dikatakan tadi ada yang sampai berita itu kepada mereka. Hanya sampai berita satu, mereka membuat 100 dusta. Nah, begitu. Setan-setan itu begitu. Jadi yang jadi masalah di manusia ini, di orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan ini, disebabkan satu yang benar, 100 yang dusta tadi jadi lolos, ya kan? Tertipu dengan satu yang benar, ya kan? 100 dusta ditelan semua, kan begitu kan? Kadang orang apa kata, tapi tepat kok yang dikatakan dukun itu, benar, pas sesuai dengan kenyataan, kata dia. Sekali itu, yang 100 yang lain tertutup kelemahannya, ya, dibenarkan semua.
Maka kalaupun nanti nggak terbukti yang ditanyakan, itu nggak terjelekkan oleh mereka dukun. Kenapa? Karena satu pernah ada benar. Misalnya orang kehilangan kehilangan barang, banyak sama dukun. Dari arah timur katanya kan. Kemudian dengan berbagai qadarullah terbukti, tertangkap, atau macam mana apa ya kan? Kan betul. Sesudah itu, ya kan, ada 100 dusta nggak pernah ketemu, nggak pernah apa, itu nggak bisa menjadikan aib dukun di pandangan mereka, orang-orang yang terjebak dalam kesyirikan ini. Ya. Jadi dikarenakan 100 dusta dari satu kebenaran, maka intinya nggak boleh mengambil berita dari dukun dan tukang sihir, begitu. Makanya kan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, ya, kalau dia tidak membenarkan ucapannya, maka dia dikatakan ditolak sholatnya selama 40 hari. Itu kalau nggak diterimanya, datangnya saja ditolak sholatnya. Dan kalau dia mendengar, menerima, meyakini perkataannya, maka dikatakan dia kafir kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Tapi para ulama menyebutkan kafir di sini bukan kafir keluar dari Islam, tapi kafir ya terhadap ayat yang berkaitan ini, bahwasanya ya kafir terhadap persoalan ini, begitu. Ya, kecuali secara i'tiqadi. Nah, ya, kemudian kaunuhu yakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Pada keadaan setan tersebut, yaitu ya kemudian sampai kepada dukun dan tukang sihir, ya, dukun ini dikatakan keadaannya membuat 100 dusta. Berikutnya, ya, annahu lam yusaddaq kadibuhu illa bitilkal kalimah allati sumiyat minas sama. Bahwasanya tidaklah dia dibenarkan, yaitu kedustaannya, kecuali disebabkan satu kalimat yang benar tadi. Karena satu yang benar ini akhirnya tertutup semua kedustaannya. Nah, begitu ya? Tertutup semua kedustaannya karena satu ada benarnya. Begitu keadaannya. Kemudian qabulun nufusi lil batil. Kaifa yata'allaquna biwahidatin wa la ya'tabiruna bimi'atin. Bahwasanya kondisi jiwa-jiwa manusia ini, ya, yang bisa menerima kebatilan, ya, atau keadaan jiwa manusia yang menerima kebatilan. Bagaimana keadaan jiwa mereka? Coba bayangkan orang yang menerima kebatilan, bagaimana pantas coba hati mereka tergantung dengan yang satu dan tidak memandang 100 yang dusta. Padahal kadang-kadang terhadap sama manusia, ya kan, biasanya 10 kali dia benar, sekali salah, yang dipandang mana? Salah, cacat. Ya, habis 10 yang bagus tadi karena satu salah. Tapi keterkaitan batin kepada sesuatu tadi, para kahin tadi apa? 100 salah, satu benar, tertutup kesalahan yang 100, dusta yang 100. Ya, begitu juga manusia, illa man rahimahullah. Ya. Kemudian berikutnya yang ke-19, kaunuhum yatalaqqa ba'duhum min ba'din tilkal kalimah wa yahfazunaha wa yastadilluna biha. Keadaan mereka yang yaitu memindahkan, mentalaqikan, ya, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, ya, dengan kalimat tersebut dan menjaganya dan berdalil dengannya. Yang ke-20, itsbatus sifati khilafan lil asy'ariyah al mu'attilah. Penetapan tentang sifat-sifat Allah beda dengan al-asy'ariyah al mu'attilah, kaum mu'attilah, yaitu yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ke-21, anna tirka ar-rajfata wal ghasyya khaufun min Allah azza wajal. Bahwasanya ya bergetarnya yaitu langit dan kemudian sampai pingsannya para malaikat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-22, bahwasanya mereka annahum yakhruna lillah sujada, mereka menyungkur yaitu karena sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita baca syarah dari Syekh Shalih Abdul Aziz, ya, terhadap kitab ini, yaitu dalam kitab At-Tamhid.
Kata beliau Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Syekh, hubungan antara bab ini, ya, hubungan bab ini dengan kitab tauhid sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya kata beliau di dalam bab ini dijelaskan bukti, anna fihi burhanan, bahwa di dalamnya ada bukti, ya, tentang ala annal mustahiqqa lil ibadati huwa Allah jalla wa ala wahdahu. Ini adalah bukti yang kuat bahwasanya yang berhak terhadap ibadah, yang berhak diibadahi, dia hanyalah Allah jalla wa ala semata-mata. Kenapa? Kenapa cuma dikatakan, kenapa hanya Allah yang berhak diibadahi? Li'annahu huwal muttasifu bi sifatil kamali wal jalal. Karena dia Allah, dialah yang bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna dan mulia. Selainnya tidak. Bahkan malaikat sendiri mendengar kalam Allah yungkur, pingsan. Langit mendengar kalam Allah bergetar, bergoncang. Ya, enggak ada yang kuat, tidak ada yang memiliki begitu. Hanya Allah yang memiliki sifat kesempurnaan. Adapun makhluk, ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan untuk makan aja nggak bisa. Makhluk makan aja untuk bertahan hidup dikasih, ya kan? Seluruh makhluk itu dikasih oleh Allah, rezekinya dari Allah. Yang kita pakai dari Allah, datang ciptaan Allah. Yang kita makan ciptaan Allah. Yang kita minum ciptaan Allah. Yang kita bernapas dengannya ciptaan Allah seluruhnya. Terus apa yang dibanggakan oleh manusia? Kok berat untuk tunduk kepada Allah? Ya. Wa hadzal babu, dan bab ini adalah dikatakan ya zikrun li sifatil jalali lillahi jalla wa ala. Dan bab ini adalah menjelaskan tentang sifat, ya, kemuliaan bagi Allah jalla wa ala. Ya, idh kullu man fis samawati wal ard khaifun minhu wa wajilun. Di mana bahwasanya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi khaifun minhu, takut kepadanya, wa wajilun, gemetaran, ya, karena rasa takutnya kepada Allah, sujud kepada Allah. Li'annahu subhanahu al-jalilu, karena dia Allah yang maha suci dan maha sempurna, maha mulia. Walidzalika, untuk itu, kana a'rafa ummaris sama'i bihi humul malaikah alladzina qala Allah ta'ala fi wasfihim yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Firman Allah surah An-Nahl ayat 50. Dikatakan bahwa semua penduduk langit dan bumi dikatakan bahwasanya takut kepada Allah dikarenakan Allah maha sempurna. Bahkan dikatakan bahwa penduduk langit yang paling tahu, ya, penduduk langit yang paling mengenal Allah yaitu malaikat. Ya, penduduk langit yang paling mengenal Allah yaitu malaikat. Yang Allah katakan tentangnya, yang Allah katakan tentang sifat mereka, malaikat, yakhafuna rabbahum, yang mereka para malaikat itu takut kepada Rabbnya, min fauqihim, yang berada di atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka itu mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah. Itu malaikat. Malaikat. Surah An-Nahl ayat 50. Dan berkata Allah Jalla wa Ala tentang sifat mereka juga, sifat malaikat, wa hum min khasyati rabbihim musfiqun. Dan mereka para malaikat itu dikarenakan rasa takutnya kepada Allah, mereka itu sangat berhati-hati, sangat berjaga-jaga, sangat khawatir, ya, sampai mereka perhatikan betul dan sampai mereka melaksanakan seluruh apa saja yang diperintahkan Allah kepada mereka. Maka
Katakan fasifatul jalali wal kamali wal jamali lahu subhanahu, maka sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan, sifat keindahan semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang sempurna hanya Allah. Yang maha mulia adalah sifat Allah. Ya. Dan yang maha indah adalah yaitu sifat Allah. Wa hadhihi kulluha, dan semua ini dalailu ala annahu huwal mustahiqqu lil ibadati wahdahu duna ma siwahu. Maka semua ini dikatakan sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya hanya Dia sajalah yang pantas diibadahi. Ya, selainnya tidak layak, karena tidak ada kepentingan kita untuk menyembah selain Allah. Karena apa yang kita butuhkan, ya, sebagai ujung dari penyembahan kita itu tidak ada dimiliki oleh selain Allah. Jadi sia-sia. Yang diharap tidak akan dapat di dunia, tak akan dapat di akhirat, apalagi begitu. Karena kehidupan kita dunia akhirat pemberian Allah. Begitu. Ya. Dikarenakan yang bersifat dengan keagungan yang sempurna adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang sepantasnya kita takut kepadanya secara hakiki. Jadi rasa takut yang hakiki, ya, itu hanya kepada Allah. Ya, takut hanya kepada Allah yang hakiki. Takut kita terhadap segala sesuatu di dunia ini, ya kan? Takut kita kepada segala sesuatu di dunia ini, ya, bersumber mestinya dari takut kita kepada Allah. Ya. Kalaulah seandainya, ya, kalaulah seandainya, umpamanya apa? Bunuh diri, umpamanya. Kalau seandainya itu tidak diancam azab oleh Allah, maka tidak apa-apa kita berani. Kan begitu kan? Tidak apa-apa berani. Cuman karena itu diharamkan oleh Allah, makanya kita takut. Ya kan? Takut kita umpamanya terhadap harimau lah katakan. Kenapa? Karena kita takut kematian kita tidak husnul khatimah. Kalau ada ayat umpamanya, barang siapa yang berani umpamanya membunuh binatang buas tak takut mati, dan kalau mati pun dia masuk surga, nggak apa-apa, masuk hutan cari harimau boleh kita bunuh aja. Kalau kita dimakannya surga umpamanya, nggak apa-apa, ya kan? Tapi karena takut itu tidak menyelamatkan kita, kan itu intinya. Takut itu tidak menyelamatkan kita. Begitu semestinya, begitu. Semua takut kita bersumber dari karena takut kepada Allah. Maka oleh sebab itu sama saja takutnya kita melanggar aturan Allah. Kenapa? Takut kita terkena ancaman Allah, makanya nggak berani melanggar, mestinya begitu. Termasuklah bentuk kesyirikan. Bosnya, rasa takut kita jatuh kepada kesyirikan adalah dikarenakan takut kita kepada azab Allah yang tidak mampu nanti ditahankan. Maka oleh sebab itu, ya, perlu diketahui setiap muslim rincian segala bentuk kesyirikan, karena dikhawatirkan dia jatuh kepada kesyirikan. Karena kesyirikan itu sangat berbahaya dunia akhirat. Ya. Kan ada pada pelajaran sebelumnya, pada bab-bab sebelumnya tentang orang-orang pemanya yang pakai jimat. Kan sudah lewat, ya kan? Bahwa orang-orang yang pakai jimat itu dia kan punya tujuan, ya kan? Tujuannya itu kan dikatakan di dunia nggak bakal kesampaian. Kata Nabi bahwasanya fa innaha la taziduka illa wahnan. Jimat yang kalian pakai itu, yang kalian menggantungkan harapan kepadanya, itu nggak menambah bagi kalian kecuali rasa takut, kelemahan. Akhirnya artinya apa? Di dunianya nggak bakal kalian dapat itu. Sementara fa innaka law mitta wa hiya alaika. Sementara kalau mati kamu, itu masih ada pada dirimu, keyakinan itu masih ada, benda itu masih ada, maaflah tak abadan, engkau nggak akan pernah selamat. Ini agama akhiratnya. Jadi dunia akhirat nggak bakal selesai dengan kesyirikan. Begitu loh. Hanya tauhid, hanya dengan tauhid orang bisa hidup baik, ya, bisa hidup tenang, bisa hidup nyaman,
bisa hidup berbahagia dunia akhirat hanya dengan tauhid. Begitu. Makanya dikatakan manusia diciptakan untuk mentauhidkan Allah. Maka orang yang mempertahankan tauhid tetap selamat. Yang merusak ini ya maka dia akan jadi binasa. Begitu ya. Kemudian berikutnya dikatakan Allah dialah yang bersifat dengan kesempurnaan dan dialah yang pantas ditakuti secara hakiki. Fakullu ma fis samawati wal ardi jarin ala wifqi amrihi subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi itu berjalan sesuai dengan takdir Allah. Ya. Makanya seandainya kita berada dalam keburukan, ya, segeralah minta ampun. Kenapa ini yang terjadi pada kita? Ya, segera minta ampun. Karena takdir keburukan itu salah kita. Ada kesalahan kita padanya. Segera bertaubat. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Segala yang di langit dan di bumi. Antum hadir di tempat ini, kalau enggak izin Allah enggak bakal jadi. Walaupun dari rumah sudah kepingin kemari, ya, enggak bakalan sampai. Apalagi memang enggak ada kepinginnya kemari. Udah kepingin saja belum tentu dapat. Antum pengen menjadi orang yang berilmu, belajar, belum tentu menjadi orang alim. Ya, belum tentu. Tapi kalau antum belajar terus, kalau tidak pun menjadi orang alim, antum tetap masuk surga insyaallah bismillah. Kenapa? Karena yang dinilai apa? Ibadah hanya bukan soal hasilnya. Bukan soal jadi ustadz, jadi doktor, MA, jadi syekh, jadi guru, tidak. Jadi yang dinilai apa? Datang menuntut ilmu. Antum mulai dari muda sampai tua menuntut ilmu terus. Ilmunya dapat ya segitu-segitu saja, ya. Jadi orang awam terus, tapi datang belajar terus. Karena kelemahan kita, ya. Yang dinilai apa? Perbuatan dia, ibadahnya itu yang dinilai, bukan hasilnya. Tidak. Makanya nggak boleh kita mundur-mundur semangat dalam menuntut ilmu. Kenapa? Memang kita tercipta untuk itu. Menuntut ilmu itu sebahagian daripada ibadah kita. Kalau kita mundur sama saja dengan mundur daripada beribadah. Nggak boleh lemah semangat mencari ilmu. Nggak boleh. Datang lambat-lambat jangan. Nggak boleh. Begitu ya kan? Tadi saya pikir mana orang Gusmawan dulu banyak yang ngaji. Ini sedikit banyak sekarang nih. Cuma agak lambat datangnya. Nanti kalau sekali lagi cepat datangnya ya. Taib. Jadi segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Enggak ada yang bisa keluar darinya, enggak ada. Orang sehebat apapun, sekuat apapun, macam manapun kekuasaannya, yang terjadi pada dirinya enggak bisa menurut kehendak dia, enggak bisa. Begitu ya. Jadi apa gunanya nyembah selain Allah? Toh Allah juga yang mengatur. Dia Allah Subhanahu wa taala dikatakan Dzul Asmail Husna, pemilik nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Wa Dzus Sifatil Ula, dan pemilik sifat-sifat yang maha tinggi. Oleh sebab itu, ya, Allah Jalla wa Ala mengatakan di ayat surat Saba tadi, hatta iza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Hingga tatkala dicabut rasa takut gemetar ya dari mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, mereka mengatakan al-haq, dan dia Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya dan maha besar. Wa fuzzi'a artinya adalah yaitu yakni uzila al-fazahu an qulubil malaikah, dicabutnya, dihilangkannya al-fazah, pingsan, ya, pingsan, hilang kesadaran itu dihilangkan dari hati-hati para malaikat, dia bangkit sadar kembali. Kemudian Jibril pertama bangkit, dikatakan fal malaikatu ma'annahum muqarrabuna illa annahum syadidul ma'rifati billah jalla wa ala wa syadidul ilmi bihi fa ilmuhum bi rabbihim subhanahu azimun. Ya, maka malaikat, ya, malaikat yang keadaan mereka itu adalah makhluk yang didekatkan di sisi Allah, muqarrabuna,
makhluk yang paling dekat, yang didekatkan di sisi Allah. Ya kan, seluruh malaikat al-muqarrabun yang didekatkan di sisi Allah. Illa annahum syadidul ma'rifah billah. Mereka itu sangat faham tentang Allah. Makhluk yang paling faham tentang Allah, makanya sangat taat. Begitu, ya, paling paham. Ini juga dalil menunjukkan bahwa orang ya semakin banyak semakin paham ya tentang Allah, semakin dia mengenal Allah, maka semakin baik ibadahnya. Nah, begitu semakin baik ibadahnya. Makanya tauhid, belajar tauhid. Syadidul ma'rifah billah jalla wa ala wa syadidul ilmi bihi, dan bersangatan ilmunya itu tentang Allah. Fa ilmuhum bi rabbihim subhanahu azimun. Maka ilmu mereka, ilmu malaikat tentang Rabbnya yang Maha Suci itu adalah sangat agung. Ya. Wa mimma ya'lamunahu, dan di antara yang mereka ketahui ya tentang Allah jalla wa ala, annahu huwal jabbaru, bahwasanya Allah dia yang maha perkasa. Allah yang maha perkasa, yang maha mengatur, yang maha memaksa. Wa annahu huwal jalil, dan dia Allah lah yang maha mulia. Subhanahu, maha suci dia. Wa annahu dzul malakut, dia pemilik kekuasaan. Falihada istadda faza'uhum, maka oleh sebab itulah bersangatan ya takutnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala, li'annahu la ghina bihim anhu jalla wa ala tarfata ainin, karena para malaikat itu benar-benar sadar dan yakin satu detik pun mereka tidak sanggup untuk lepas daripada pengawasan Allah. Ya, kan ada doa kita juga bahwasanya, ya Allah, jangan biarkan aku dengan diriku walau sekejap mata pun. Ya, kita bermohon agar kita selalu diawasi, ditolong, dibantu, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat-sifat yang terkandung atas hal ini sebagaimana yang disebutkan, dia adalah merupakan bukti tentang berhaknya Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah. Itu sifat-sifat maha sempurna, maha perkasa, ya, pencipta sendirian, tanpa syarikat, pemilik sendirian, yang segala makhluk berjalan menurut kehendaknya, menurut aturannya. Ini kan bukti paling kuat, ya, bukti yang paling kuat, paling nyata. Hanya dia saja yang layak diibadahi, ya. Ibadah hanya hak Allah semata-mata. Oleh sebab itu, ya, orang tidak bisa paham ini kecuali dia harus tahu ibadah. Kalau dikatakan, oh tidak ada yang disembah kecuali Allah, ya, tidak ada yang diibadahi. Nah, kalau ibadah kita harus perlu tahu apa rupanya ibadah. Segala yang namanya ibadah nanti tahu kita, ini hak Allah. Misalnya sembelihan ibadah apa bukan? Oh iya, rupanya Allah perintahkan, qul inna salati wa nusuki. Katakan, hai Muhammad, salatku, nusukku, penyembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillah, untuk Allah, la syarikalah, tidak ada syarikat baginya, wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintah. Jadi salat diperintah oleh Allah, ditujukan untuk menyembah Allah, menyembelih diperintah untuk menyembah Allah. Maka tidak boleh menyembelih untuk selain Allah, syirik. Dan itu syirik besar. Kenapa? Karena penyembelihan adalah ibadah. Kecuali sembelih untuk makan, ya, tamu, bapaknya, kan itu bukan ibadah. Tapi kalau sembelihan yang bentuknya mengharapkan sesuatu untuk menolak mudarat, untuk mendapatkan maslahat dari sesuatu yang ditujukan sembelihan untuknya, ini ibadah. Kalau ditujukan kepada selain Allah, maka syirik besar. Bagaimana dengan jamu laut, jamu darat, jamu gunung, jamu kota, jamu desa, ya kan, sesajen-sesajen, ini syirik besar. Semoga Allah beri petunjuk kepada orang-orang yang masih tertimpa dengan syubhat dalam hal ini, menganggap itu kan budaya. Ya, kalau itu dianggap budaya, berarti budayanya budaya kesyirikan. Ya, ini masalah budaya ini, iya memang budaya kesyirikan. Kenapa? Karena ini ibadah. Kurban, ya kan, ibadah. Al-hadiyu, 3 haji, ya kan, ibadah. Akikah, ibadah. Nadar, ibadah.
Ya kan, pokoknya kalau anak saya sembuh atau kalau anak saya lulus ujian, saya mau menyembelih lah sebagai rasa syukur. Nyembelihnya itu di mana? Ya, rupanya waktu mintanya pun di kuburan, nyembelih ketika perlu kuburan lagi. Gitu. Ya, nadarnya kepada selain Allah. Ya. Kemudian berikutnya, dan dia adalah sifat yang maha mulia, sifat yang sempurna, dan dia adalah sifat yang mewariskan, yang menimbulkan rasa takut di dalam hati. Yaitu apa ya? Allah bersifat dengan kesempurnaan, kita bersifat dengan kekurangan. Ya. Dan segala kekurangan kita itu sebahagian, bukan sebagian ya, segala kekurangan kita hanya bisa ditutup oleh zat yang maha sempurna, artinya yang memberinya, yaitu Allah. Maka bagaimana mungkin kita tidak takut kepada Allah? Bagaimana kita tidak memiliki sifat raja, berharap kepada Allah? Kita tahu kita kurang, kita tahu Allah sempurna, kita tahu kita bersifat lemah, kita tahu Allah bersifat maha kuat. Kita miskin, fakir, Allah maha kaya. Bagaimana hati tidak tergantung kepada Allah? Kok hati tergantung kepada batu, kepada kulit kayu, kepada gelang kuningan, kepada benang-benang yang diikatkan di tangan, di leher? Kenapa ke situ digantungkan hati? Bisa buat apa dia? Yang buat kita sendiri. Campakkan ke parit juga, nggak ada pengaruh apa-apa. Tapi karena hati yang sudah salah arah, tergantung kepada sesuatu yang tidak layak, maka terjadilah perbuatan-perbuatan rendah, ya, seperti ini. Lianna sifat tanqasimu ila aqsam mutanawwi'ah bi'tibarat. Sifat, ya, jadi sifat Allah terbagi kepada beberapa jenis. Di antaranya adalah annahum tanqasimu ila sifatin jalalin wa sifati jamalin. Allah dikatakan memiliki sifat, ya, kemuliaan dan sifat keindahan. Ya, Allah mempunyai sifat, ya, kemuliaan. Beberapa sifat dikatakan sifat al-jalal. Itu sifat kemuliaan atau kesempurnaan. Sifat kesempurnaan. Ada sifat keindahan. Ya. Fasifatu allati tuhditsu fil qalbi al-khaufa wal hala'a war rahbata min ar-rabbi jalla wa ala tusamma sifatul jalal. Bahwasanya sifat yang melahirkan di dalam hati rasa takut, ya, rasa gamang, ya, gamang orang butuh bantuan kan, rasa khawatir, ya, cemas terhadap Rabb Jalla wa Ala, itu dinamakan dengan sifat al-jalal, karena sifat jalalnya Allah, karena kesempurnaan, kemuliaan Allah. Walladzi yattasifuna bi sifatil jalal, dan yang bersifat dengan sifat al-jalal alal haqiqah, secara hakiki, huwallahu jalla wa ala. Dia adalah Allah jalla wa ala, li'annahu huwal kamilu fi sifatihi subhanahu. Karena dialah yang maha sempurna dalam hal ini, ya. Allah dialah yang maha sempurna. Hanya Dia yang maha suci, Dia yang maha sempurna. Fa innal kamila fi sifatihi huwal mustahiqu lil ibadah. Maka yang memiliki sifat sempurna, ya, yang memiliki sifat sempurna, maka tentunya dialah yang berhak untuk diibadahi. Kalau yang mempunyai sifat kurang, untuk apa diibadahi? Kalau dirinya sendiri pun perlu bantuan, untuk apa kita sembah? Begitu. Dia nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa kasih manfaat, nggak bisa melepaskan kita dari kemudaratan. Ya. Wa ammal basyaru, adapun manusia, ya, adapun manusia, al makhluquna, yang mana mereka sebagai makhluk, fa innahum naqisuna fi sifatihim. Mereka ini adalah kurang, ya, pada sifat mereka. Kita ini kurang, ya, kurang besar, ya kan? Kita ini besar nggak? Kurang besar kecil, ya kan? Kurang besar. Apalagi kurang tinggi, ya kan? Sama batang kayu aja kalah.
Ketimpa batang kayu, lewat di jalan timpa batang kayu bisa mati. Ya kan? Pendek. Ya, rendah. Kurang besar, kurang tinggi, ya. Apalagi ya, kurang kuat. Kurang kuat. Bisa sama kerbau sanggup melawan. Mau menjatuhkan seekor sapi aja untuk kurban 15 orang. Kadang-kadang itu pun kena tunjang, itu pun pakai tali, pakai kayu segala macam. Satu ekor sapi ngerjai itu aja, keringatan gitu, rame-rame. Padahal sapi nggak pakai akal. Andai kata dia pakai akal, nggak tahu lagi mana kejadian. Ngejar dia coba, mana bisa diikat? Kalau ada dia ngejar-ngejar itu kan tabi'i saja, nggak pakai akal. Kita punya akal, 15 orang pun payah nundukkan seekor sapi. Apa yang mau dibanggakan coba? Ya, kurang kuat. Ya, kurang besar, kurang tinggi, kurang kuat. Apalagi kurang cantik. Ya. Kurang harta. Kurang harta ya kan? Untuk ngasih makan anak istri aja kurang. Ngasih sama orang sekali, besok nggak sanggup lagi. Kalau Allah makin diminta makin senang. Kalau kita 2-3 kali orang datang, waduh ini orang sekali dikasih ketagihan. Ya kan? Kenapa? Kita kurang. Iya kan? Kurang. Coba kalau umpamanya memang serba ada, makin banyak orang datang makin enak. Wah, ya kan? Ini enggak. Kalau sekali bolehlah cari-cari recehan. Ya, 2 kali dia datang, oh dia lagi. Ini kalau dikasih payah, dia jadi ketagihan, nggak mau lagi. Maaf Pak, udah mulai maaf ya kan. Gitu. Kadang-kadang anak pun minta nggak terkasih sama antum, ya kan? Ada nggak permintaan anak antum yang tak bisa antum kasih? Ada nggak? Ada apa nggak? Jujur lah, ya. Padahal antum sayang sama dia kan? Sayang. Apalagi sama istri, baru nikah pula, sayang kali, ya. Minta ini nggak ada. Sabarlah deh. Tengok para sahabiah cuma sabarnya menahan lapar. Cuma antum bujuk dia dengan itu, cuma kan antum tak punya. Ya kan? Miskin. Ya kan? Kurang harta. Kurang apa lagi? Sakit pun tidak bisa menyembuhkan. Kelang kabut cari yang bisa menyembuhkan. Ya. Begitu. Kita lemah. Begitu juga makhluk selain kita. Semuanya lemah, ya, kurang pada sifat mereka. Wa ya'lamuna anna hayatahum laysat hayatan kamilatan. Dan manusia sebagai salah satu makhluk, mereka ini semua paham bahwa kehidupannya bukan kehidupan hakiki, bukan kehidupan yang sempurna. Kan? Kehidupan kita ini bukan kehidupan sempurna. Antum ganteng-ganteng pun paling berapa tahun bertahannya? Ada lagi hilang. Perempuan begitu aja, oh cantik katanya. Berapa lama? Hidupnya nggak sempurna hidup. Kehidupannya nggak sempurna. Waktu kecil nggak punya apa-apa. Udah sampai ke puncaknya, udah merasa perkasa, itu pun sebentar saja. Sudah mulai asam urat, udah mulai sakit lambung, udah macam-macam. Asal sudah di atas 40 jumpa sama kawan yang ditanya, apa keluhan? Kalau awal-awalnya nanya apa? Oh, sekolah di mana? Nanti kerja di mana? Ya kan? Udah kedudukannya, jabatannya apa? Kalau sudah 40 ke atas, ya jumpa, udah lama nggak ketemu nih ya. Macam mana keadaan sekarang? Macam sekarang? Waduh, saya ada kena kolesterol lah, asam urat. Memang udah banyak kawan-kawan kita yang sudah tak ada. Udah begitu. Ya kan? Ini semua menunjukkan kelemahan, kekurangan. Harus kita sadari itu. Nggak boleh lupa kepada zat yang menciptakan kita ketika kita berbicara demikian juga, ya. Mereka tahu bahwa kehidupannya bukanlah kehidupan yang sempurna. Fahaitsu aradalaha aradun min mautin aw maradin aw ghairiha fa innaha tad'ufu bidzalika. Maka tatkala terjadi kepada sesuatu itu yang namanya kematian, ada yang namanya kematian atau ada yang namanya sakit atau selainnya, menunjukkan dia lemah. Ya, macam mana enggak lemah? Bertahan hidup aja pun tak bisa. Ya, untuk bertahan hidup, jangankan bertahan hidup, bertahan sehat juga enggak bisa. Ya kan? Bahkan lagi punya kedudukan, punya harta banyak,
Ya, kebun sawit luas, ruko 15 pintu, gitu kan? Sakit, ya, nggak bisa ngatasi. Ya, nggak bisa ngatasi. Kenapa? Lemah. Nggak punya kekuatan, begitu. Ya, jadi kehidupannya tidak sempurna. Terjadi padanya kematian, sakit, miskin, ya, bahkan kadang-kadang terjadi musibah saja udah susah. Nah, begitu kan? Nah, begitu lemahnya. Wa ta'jizu an ta'mala syai'an, saking lemahnya dia tak bisa melakukan sesuatu. Ya, banyak hal yang kita ingin tidak bisa dilakukan, iya kan? Banyak perkara yang antum ingin melakukannya, namun tak bisa melakukan. Antum semua udah haji semua belum nih? Mana yang belum haji? Coba tunjuk tangan semua yang belum haji. Nah, tunjuk. Mana? Yang belum haji, jangan ragu-ragu, tunjuk semua. Apa antum gak kepingin haji? Ya, kenapa gak berangkat? Kok lama kali udah tua-tua sampai sekarang gak haji-haji juga? Hah? Kenapa? Antri. Berarti itu aja nggak bisa ngatasi. Masalah antri aja nggak bisa ngatasi. Ya kan? Kenapa? Lemah. Bukan kita aja yang lemah, yang punya kekuasaan pun lemah. Antri pun tak bisa diatasi. Ya kan? Apalagi antum yang tak punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan nggak bisa ngatasi antri. Bahkan yang berkuasa di Saudi sendiri pun nggak bisa dia ngatasi ini. Masa dibuat antrian? Ya kan? Udah banyak orang punya duit mau haji, toh nggak bisa haji juga. Kenapa? Kita lemah. Ya, lemah. Makhluk ini lemah. Enggak sempurna. Begitu. Ya. Lemah. Enggak bisa melakukan semua yang diinginkan. Sebahagian saja yang bisa dilakukan. Oleh sebab itu pilih-pilih ya. Pilih-pilihlah. Karena kita cuma bisa melakukan sebagian. Pilihlah yang baik-baik saja. Kalau keinginan kita terhadap yang baik-baik berhasil dikerjakan, kita beruntung. Tak berhasil dikerjakan, tetap ada keuntungannya. Ya kan? Orang yang berniat dengan kebaikan tak bisa melaksanakannya, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Maka yang terutama amalan hati, hendaknya hati kita ini cenderungnya kepada yang baik-baik saja. Ya, cenderung kepada tauhid, cenderung kepada sunnah, cenderung kepada ketaatan, begitu ya, menolak kesyirikan, menolak bid'ah, menolak kemaksiatan. Padahal walaupun kemaksiatan kita tak inginkan, namun kita tetap saja jatuh saja kadang-kadang kepada kemaksiatan, iya kan? Apakah setiap kita yang ingin suci bisa terjaga secara kesuciannya? Kan tidak, sering kita salah. Kita kepingin jadi hamba yang baik, terpeleset juga lidah kita. Ya kan? Ghibah kadang-kadang, namimah kadang-kadang, ya, sibab mencela orang. Padahal kita nggak kepingin, jatuh juga. Kenapa? Kita lemah. Oleh sebab itu, pertama awalilah punya keinginan di hati terhadap yang hak, yang benar. Nah, begitu. Sehingga kalaupun terjadi kesalahan, ya kan, lebih mudah untuk diampuni Allah, dan kita pun segera akan bertaubat dan minta ampun. Kenapa? Karena hati ini sudah condong kepada kebaikan. Tapi kalau hati sudah condong kepada kebatilan, ya, itu kadang-kadang kalaupun berbuat batil dibela-bela. Kenapa? Hati sudah condong kepadanya. Ya kan? Antum saya condong kepada, ya, sesuatu maksiat. Ya, hati ini cenderung kepadanya, mencari dalil-dalil di mana-mana untuk membelanya. Ya kan? Seperti orang cari-cari dalil untuk membela kesyirikan, untuk membela bid'ah, membela kemaksiatan, cari-cari dalilnya. Kenapa? Hati udah lengket sama hal itu. Ya, mulailah hati bersihkan, jadilah hati yang ingin, ya, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fahaqikatul amri, hakikat perkaranya, annal basyara di'afun fuqara'un. Hakikat bahwasanya manusia itu adalah lemah, fakir. Fakir apa artinya? Itu membutuhkan, ya. Fakir butuh kepada pertolongan untuk bisa membantu kita, enggak bisa menyelesaikan sendiri, begitu. Fakir, sebenarnya fakir. Muhtajuna, makhluk yang membutuhkan. Ya, kita ini bukan dibutuhkan tapi membutuhkan. Laisat lahum sifatul kamal, tak punya sifat kesempurnaan.
Wa hadza dalilu ajzihim wa nuqsihim. Ini adalah bukti kelemahan mereka dan bukti kekurangan mereka. Wa annahum marbubuna makhuruna, bahwasanya mereka manusia ini adalah diatur dan dipaksa. Begitu. Walihada, maka oleh sebab itu yajibu 'alal ibad ayyatawajjahu bil ibadati ila man lahu sifatul kamal. Maka wajib bagi setiap hamba untuk menghadapkan seluruh ibadahnya kepada zat yang memiliki sifat yang sempurna. Ya. Wa nu'util jamal, dan sifat yang indah, wal jalal, dan mulia, wa huwallahu jalla wa ala wahdahu, yaitu Allah Jalla wa Ala semata-mata. Ya. Fahadzal muradu bihadzal bab, inilah yang dimaksudkan di dalam pembahasan di bab ini. Wa huwa zahirun bihamdillah taala, dan hal ini sudah cukup nyata, cukup jelas, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Ini pembahasan kita berkaitan dengan bab ke-15, yaitu tentang kewajiban beribadah hanyalah kepada Allah semata-mata dan tidak boleh mensyarikatkan Allah dengan sesuatu berkaitan dengan ibadah, dikarenakan yang memiliki kesempurnaan hanyalah Allah, sementara makhluk keseluruhannya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memiliki walau semisal biji zarah, tidak berserikat dengan Allah, dan tidak juga bisa menolong, dan tidak juga bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah, ya. Maka syafaat itu semua dari si Allah. Baik, sampai di sini. Kemudian waktu selanjutnya akan kita isi dengan tanya jawab. Ya, jika seandainya ada pertanyaan-pertanyaan dari sisi antum. Baik, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya. Ya, ana ingin bertanya. Ustaz, saat ana berkumpul dengan teman-teman kuliah ana, mereka sering membahas tentang ramalan serta bercanda dengan candaan seolah-olah seperti dukun. Dalam hal ini, ana pernah terikut suasana seperti saling yaitu meramal, tetapi dalam konteks bercanda. Apakah hal seperti ini
ya juga dapat merusak tauhid, ya. Dia dapat merusak tauhid, ya. Dia dapat merusak tauhid. Merusak tauhid ada dua macam, ya. Merusak tauhidnya ada dua macam. Pertama, kebatilan, kesalahan yang merusak pokok tauhid, ya, yang merusak pokok tauhid atau asal tauhid. Artinya apa? Yang menjadikan dia kafir, kharaja minal millah. Dia merusak pokok atau dasar, ya, tauhid. Ini adalah yaitu perbuatan-perbuatan yang diiringi dengan i'tiqad, keyakinan, ya, sesuatu perkara yang menjadikan dia kafir dengan perbuatan atau ucapan tersebut. Kalau diiringi dengan i'tiqad, ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk merusak terhadap tauhid, yaitu merusak kesempurnaan tauhid, ya, merusak kesempurnaan tauhid atau membatalkan kesempurnaan tauhid. Kalau yang pertama tadi membatalkan pokok tauhid, yang kedua ini membatalkan kesempurnaan tauhid, ya, enggak jadi kafir dia, ya, baik jatuh kepada bisa jadi jatuh kepada kufur amal, ya, kufur amal, perbuatan, ya, kufur dalam bentuk perbuatan, tidak dalam i'tiqad. Nah, hal ini adalah itu akan merusak kesempurnaan tauhid. Begitu, ya. Jadi tetap saja itu adalah merusak tauhid. Kenapa? Bercanda dengan, ya, apa namanya? Dengan perdukunan, ya, atau dengan ilmu ramal. Yang di sana tentu terdapat banyak kedustaan. Karena ilmu perdukunan, ya, persihiran itu sebagaimana kita ketahui adalah ilmu yang penuh dengan kedustaan. Bahkan yaitu penyembahan kepada jin. Tukang sihir, dukun itu bekerja sama dengan jin. Jin tidak membantu kecuali kalau dia diibadahi. Apa bentuk ibadah kepada jin? Syarat-syarat yang diajukan oleh jin. Misalnya mau minta berobat, ada syaratnya. Bawa bawa benang 7 warna. Nah, untuk apa ini? Ini syarat yang diminta. Air dari 7 sumur. Air, tapi harus 7 sumurnya. Dari mata air, pokoknya dari 7 mata air yang berbeda. Kenapa demikian? Sedangkan masalah pengobatan ini, ya, sebagaimana kita ketahui pada bab-bab sebelumnya, ada 2 ketentuan dalam masalah pengobatan. Pertama, ya, adalah memenuhi ketentuan syariat. Umpamanya secara zahir kita nggak bisa pahami ini, tapi ada dalil syariat, maka boleh. Seperti apa? Ruqyah. Macam mana mungkin orang sakit perut dibacakan Al-Fatihah sembuh, ya kan? Macam mana kelabor mana mau diperiksa? Kan tidak bisa kan? Tapi karena ada dalil, silakan ruqyah, ya kan? Ruqyah itu boleh, yang syar'i, asal sesuai dengan syariat. Itu pengobatan secara syar'i. Kedua, hissi atau qadari, ya. Dia tidak mempunyai dalil syar'i, tapi sesuatu yang bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan seperti secara medis. Bisa dibuktikan ada hubungan sebab akibatnya, begitu loh. Tapi kalau benang digantungkan di tangan, kemudian orang bisa hilang daripada sakit perut, apa hubungannya? Ini secara syar'i nggak ada dalil, secara qadari nggak ada bisa dibuktikan. Tidak bisa sama sekali, sangka-sangkaan saja, maka itu menyimpang. Ada keyakinan yang menyimpang dalamnya bahwa benang ini punya kekuatan. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ya, jadi makanya begitu juga persoalan dari bahwasanya, ya, persyaratan yang diajukan jin sesuatu yang tak bisa dicerna. Coba contoh apa? Air harus dari 7 sumur. Apa kaitannya? Kita mau berobat, airnya harus dari 7 sumur. Kalau banyaknya air ke masjid, Pak minta air ya. Kita pun cuma duduk aja di situ. Datang dia, Pak minta air ya. Datang lagi ke masjid sana minta air lagi. Datang ke masjid sana minta air lagi. Karena nggak ada lagi sumur, minta 7 keran jadinya. Ya kan? Ini syarat-syarat yang aneh. Biasanya itu datang dari jin. Kalau dokter nggak mungkin minta itu. Tukang bekam juga nggak minta itu. Ada yang tukang bekam di sini? Ada tukang bekam nggak?
Pernah nggak minta syarat bawa air dari sumur karena berbekam ada? Nggak ada kan? Nggak ada gitu. Ya, ini ada yang aneh-aneh nih, jin biasanya yang minta. Nah, begitu ya kan? Jadi harus kita ketahui hal-hal seperti itu, ya. Nah, jadi tidak boleh. Jadi hal ini berarti merusak tauhid. Imam merusak keasliannya ataupun dasar pokok tauhid, atau setidaknya merusak kesempurnaan tauhid. Begitu ya. Baik, ada lagi? Bahkan masalah canda itu tidak boleh berbohong walaupun bentuknya canda. Berbohong saja, bukan masalah tauhid, berbohong saja ya dalam bentuk canda tidak boleh. Ya. Canda tidak boleh berisi kebohongan, begitu. Apalagi bukan canda. Baik, masih ada? Ya, silakan. Bagaimana tentang mempercayai dari ramalan cuaca, Ustaz? Misalnya gelombang yang tinggi, mungkin ada badai atau hujan deras, itu gimana? Itu adalah ilmu apa namanya? Istilahnya apa namanya itu? Klimatologi. Hah? Klimatologi. Klimatologi. Gelima. Ya. Namanya. Itu bukan bersifat apa namanya ramalan. Itu intinya bukan ramalan yang didasarkan kepada berita-berita jin atau tanda-tanda, tapi itu adalah sifatnya apa namanya ilmu alam ataupun berdasarkan tanda-tandanya, walaupun tidak pasti, tapi itu dengan indikasi. Misalnya mendung, walaupun tidak pasti ini bakal hujan. Itu umpamanya contohnya kan, mendung walaupun tidak pasti tapi ada kemungkinan bakal hujan. Jadi yang demikian itu ramalan cuaca itu berdasarkan ya indikasi itu. Misalnya ketebalan awan, kondisi kelembapan, yaitu bisa diukur kan, sehingga bisa diketahui ya. Dari ini mungkin istilahnya seperti masalah pasang dan lainnya. Itu sama seperti masalah adanya matahari dan bulan itu sebagai petunjuk. Nah, kamu gitu kan, sebagai petunjuk dan juga untuk berhitung ya. Nah, itu kembali seperti itu, dan ini tidak termasuk kesyirikan, bukan ya. Wallahu a'lam ya, bukan. Baik, yang lain. Walaupun itu tidak pasti juga kan, namanya juga tanda-tanda gitu kan, tidak pasti. Tapi ada dasarnya. Sama saja berobat ya kan. Berobat ke dokter kan boleh, tapi kan tidak mesti sembuh ya kan. Kesembuhan tetap dari Allah. Atau berobat secara syar'i, enggak mesti dia sembuh walaupun sesuai dengan syariat, seperti diruqyah umpamanya kan. Ya enggak mesti sembuh dia, tapi ya kesembuhan dari Allah. Cuma caranya itu sudah benar gitu. Kita enggak berdosa dengannya karena caranya benar, diizinkan begitu. Baik, yang lain? Ya, silakan. Saya sering dengar biji jarah itu, Ustaz. Apa? Biji jarah. Sebesar biji jarah. Sering. Oh, biji zarah. Seperti apa dia, Ustaz? Penyebutan miskala dzarratin itu adalah yaitu sesuatu yang terkecil. Apa yang terkecil? Makanya dikatakan seperti apanya? Biji yang terkecil. Apalah yang paling kecil? Itulah dia dzarrah. Ya, itu apa namanya? Asgharus syai', yang terkecil dari suatu ukuran ya. Maka ada yang menyebut nanti atom ya, ada yang menyebut biji sawi atau apa saja kan. Pokoknya yang paling kecil lah begitu. Artinya mereka makhluk ini tidak punya walaupun semisal itu, apalagi punya langit. Ya, apalagi punya apa namanya? Yang luas, punya semisal biji yang kecil aja pun tidak ada. Kenapa? Enggak pernah buat. Enggak bisa buat kan? Cuma dikasih menikmati, itu pun tidak tahu bersyukur. Tinggal make aja pun tidak tahu, nggak pernah mikir siapa yang ngasih. Coba kalau kita dikasih orang, ya kan, tidak pernah mikir orang yang ngasih ini, orang yang dilawan aja, dibentak, dia apa juga, kemudian minta juganya sama dia. Ini orang kayak mana coba? Gitu. Padahal ini semua kebutuhan kita dari Allah. Kita tidak punya apa-apa. Itu miskal dzarratin, artinya semisal yang terkecil. Maka kadang-kadang kalau orang menerjemah dibuat biji atom, ada yang bilang biji sawi. Kenapa? Karena yang halus, begitu ya. Sesuatu yang paling halus.
dari ujung jempol saja. Lafazkan dengan lisan, apakah kalimat ya, Masya Allah pertanyaan ya. Apakah doa-doa yang hanya tertulis dari ujung jempol atau ujung jari saja melalui chat WA misalnya, tapi tidak pernah dilafazkan dengan lisan, apakah kalimat-kalimat doa tersebut dianggap doa yang bernilai ibadah? Faham maksudnya itu? Doa macam mana coba? Ya, barakallahu fiikum wa fil mawdu'i lakum. Ya kan, nulis gini kan, tek 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 tek. Ya kan, anjir saya kan, dengar berita, tulis, kirim di WA, gitu ya kan, doa. Ya, namun tidak dilafazkan, begitu ya. Ini pertanyaannya. Seperti mendoakan teman yang sakit, bahkan dengar berita sakit nih, syafaqallah. Kamu gitu kan, dengan doa atau ditulis. Ada tulis dengan ujung jempol. Nah, kalau dulu kan ditulis pergi ke kantor pos. Ya, baru kirim misalnya. Sekarang enggak, tek 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 baca di sana sebentar. Bahkan dia sedang nulis kita pun tahu. Nampak mengetik. Iya kan? Tahu kita, oh kawan dia lagi nulis untuk saya ini. Hah? Gitu. Ya kan? Hebat memang. Gitu. Jadi atau mendoakan kaum muslimin yang sedang dizalimi di Uighur dan sebagainya. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah doa sebatas ujung jempol dianggap? Ketika kita menulis, apakah dengan pulpen atau dengan ujung jempol? Ya, apakah hati kita berdoa untuk mereka? Ya, kalau antum menulis itu, memang itulah isi hati antum untuk dia yang dimohonkan kepada Allah sesuai dengan yang ditulis. Tetap saja ini adalah merupakan ibadah dan itu sampai insyaallah. Ya, dimana yang antum tulis adalah sesuai dengan memang antum doakan dia. Kan kita nulis kan kalimat sudah tersusun dalam pikiran kita. Bukan jangan kita tulis ini dia. Kadang-kadang salah sedikit, coret, hapus, oh salah, perbaiki lagi. Kenapa? Karena itulah bisikan hati kita. Kita berharap dia disembuhkan Allah. Maka baik kita ucapkan atau kita tulis ataupun kita tek 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 tek, insyaallah sampai. Ya, nggak usah berkecil hati. Ya, karena kalau dilapaskan pun dia nggak dengar. Kecuali lewat telepon, ditelepon langsung dia lebih bagus memang telepon langsung, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kabar akhi ya? Begini ya, saya dengar kabar antum gini ya. Semoga Allah beri kesembuhan, semoga Allah berikan kesehatan yang baik, cepat selesai urusan antum, begitu kan? Kita doakan. Bagus. Atau pakai tulisan juga boleh, nggak apa-apa. Itu baik, ya, nggak apa-apa. Boleh, ya. Baik. Kan namanya fasilitas sudah ada, manfaatkan untuk yang baik, gitu. Manfaatkan untuk yang baik. Ada lagi? Habis? Ya, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi kita, bisa mengokohkan tauhid kita, ya, menjauhkan kita dari kesyirikan dan mengokohkan hati untuk tidak terjebak kepada kesyirikan. Agar tidak ada ketergantungan hati untuk membutuhkan pertolongan ya kepada selain Allah yang menimbulkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong kepada kesyirikan, baik itu syirik akbar, syirik besar ataupun syirik asghar, syirik kecil. Karena besarnya, beratnya ancaman terhadap kesyirikan. Karena syirik, walau syirik kecil sekalipun, dia lebih besar daripada dosa besar, daripada maksiat. Ya, syirik kecil lebih berat ancamannya daripada ya itu kemaksiatan. Nah, demikian wabillahi taufiq wal hidayah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.